Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sahabat semuanya. Hasil pengumuman akhir pasca sangga seleksi CPNS Kemenag 2024 sudah keluar malam ini tanggal 22 Januari tahun 2025. Nah, sahabat, ada beberapa poin di sini ya. Ada sekitar 10 poin yang ada dalam surat pengumuman ini. Poin pertama bahwa yang mengajukan sanggah pasca pengumuman kelulusan kemarin ada sebanyak 1.559 sanggahan yang masuk dan dinyatakan ditolak. Penolakan jawaban sanggahnya dapat diakses melalui akun SSCASN masing-masing. Nah, cukup jelas ya sahabat semuanya. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Kemenag tahun 2024 agar segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan mengunggah kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman SSCASN BKN. Mulai kapan? Mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 21 Februari tahun 2025. Apa saja dokumennya? Di sini ada penjelasannya ya. Huruf A itu adalah pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Kalau sahabat pada daftar CPNS waktu kemarin itu menggunakan pakaiannya sudah formal, nah itu sama persis seperti itu pakaiannya ya. Pakaian yang terbaru, yang paling baru dari sahabat semuanya. Kemudian huruf B, ijazah asli yang digunakan untuk melamar CPNS Kemenag tahun 2024. Berarti ini ijazah yang digunakan oleh sahabat untuk melamar sesuai dengan formasinya masing-masing ya. Kalau formasi lulusan S1 berarti menggunakan ijazah S1, formasi untuk dosen berarti menggunakan ijazah S2 atau S3 ya, sesuai dengan ijazah yang sahabat pakai saat mendaftar akun CPNS kemarin. Kemudian huruf C, transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar CPNS Kemenag tahun 2024. Nah ya, poin B dan poin C bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri tentunya sudah ada surat keputusan penyertaannya dari kementerian yang berwenang. Kemudian huruf D, hasil cetak atau printout DRH dari laman SSCASN BKN yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok atau huruf besar semua dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta, kemudian dibubuhi materai 10.000. Kemudian ada surat pernyataan nih sahabat. Pertama, surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai Rp10.000 sesuai dengan format terlampir pada pengumuman ini. Nah, di sini sudah ada suratnya ya. Surat pernyataan 5 poin nih. Sahabat tinggal mengcopy paste-nya saja, kemudian tinggal diisi yang masih kosongnya sesuai dengan data sahabat. Kemudian surat pernyataan bagi CPNS di lingkungan Kementerian Agama yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000 sesuai dengan format terlampir pada pengumuman ini ya. Itu yang tadi ini yang surat pernyataan 5 poin. Ini surat pernyataan yang 7 poin maksudnya ya. Ini juga silahkan diedit sahabat semuanya. Kemudian huruf selanjutnya adalah surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH ya. Ingat, SKCK-nya harus berlaku pada saat pengisian DRH. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah diutamakan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan pada Kementerian Agama yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada tanggal 21 Februari 2025. Jadi untuk surat kesehatan jasmani dan rohani ini hampir sama seperti tahun kemarin ya, itu dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah atau RSUD maksudnya ya sahabat semuanya. Sama persis ini masih seperti tahun-tahun yang terdahulu. Kemudian, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif atau nafza yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba. Nah, jadi boleh tuh yang biasanya tuh yang ada di Polres juga kan ada yang badan narkotikanya, BNN-nya di situ juga bisa. Boleh juga dari dokter yang ada di unit pelayanan kesehatan pemerintah atau RSUD. Ya sahabat semuanya, kalau waktu saya semuanya itu surat kesehatan dan tidak mengkonsumsi nafza itu saya bikin di RSUD semua. Tapi sahabat di sini bisa memilih kok ya. Jadi tidak memberatkan sahabat semuanya. Nah, itu lampaknya lebih mudah ini sahabat semuanya ya, lebih ringan daripada persyaratan-persyaratan yang waktu dulu saya. Kemudian poin yang ketiga, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Kemenang tahun 2024 wajib membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf E poin 2 yang isinya bersedia mengabdi di Kementerian Agama dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan Kementerian Agama maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS. Nah sahabat harus sudah siap ya bahwa tidak boleh pindah selama 10 tahun. Ya itu poin 3. Kemudian poin 4, dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh pejabat pembina kepegawaian Kementerian Agama tetap mengajukan pindah sebelum 10 tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Nah, sahabat ingat ya poin nomor 3 dan poin nomor 4. Jadi sahabat harus sudah siap matang-matang dan siap ditempatkan di mana saja dan siap ini ada konsekuensinya. Poin nomor 5, apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Kemenang tahun 2024 namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana terlampir pada pengumuman ini. Nah, ini formatnya nih sahabat. Kalau sahabat ingin mengundurkan diri. Kenapa? Karena kalau sudah mendapatkan SK CPNS kemudian sahabat mengundurkan diri, ini biasanya ada sanksinya sahabat semuanya. Kalau masih sekarang-sekarang tidak ada sanksinya. Ya. Kemudian apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Kementerian Agama kemudian mengundurkan diri, kelulusannya dibatalkan, maka panitia seleksi pengadaan ASN Kemenang dapat mengusulkan pergantian peserta kepada Panselnas sesuai dengan peraturan Menteri Menpan RB. Dalam nomor 7, dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir kemudian dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran. Nah, makanya tadi yang sudah saya bilang sahabat, kalau sahabat ingin mengundurkan diri lebih baik sekarang kalau misalkan ada pemikiran seperti itu. Jangan sudah jadi NIP-nya baru sahabat mengundurkan diri. Nah, itu nanti akan ada sanksi, tidak boleh ikutan CPNS lagi selama 2 tahun berturut-turut. Nah, ya, poin 8 sahabat, bagi peserta yang memberikan keterangan tidak
benar atau palsu atau menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS atau PNS Kemenag berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS atau PNS-nya. Nomor 9, semua keputusan panitia seleksi CPNS Kemenag bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nomor 10, seperti biasa, informasi bisa melalui beberapa media sosial Kementerian Agama. Nah, sahabat, ini adalah surat akhirnya. Silakan sahabat sudah bisa mulai untuk membuat persyaratan-persyaratan yang ada di sini, seperti surat pernyataan ini tinggal sahabat copy paste saja, kemudian diisi, lalu sahabat tinggal menyiapkan ijazah terakhirnya yang digunakan untuk mendaftar CPNS dan juga menyiapkan SKCK, lalu menyiapkan surat keterangan jasmani dan rohani dan bebas nafza. Nah, seperti yang tertera dalam pengumuman ini ya sahabat semuanya. Demikian informasi kali ini, selamat, sekali lagi selamat, dan tetap semangat bagi yang belum mendapatkan rezeki lolos CPNS tahun ini ya. Kita coba next tahun depan. Terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf membuat videonya versi vertikal bukan horizontal karena ini saya menggunakan gadget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.